والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab At-Tauhid dan syarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih. Sekarang kita akan masuki bab yang baru. Babun minasyirki an yastaghitsa bi ghairillah aw yad'u ghairah. Bab termasuk bentuk kesyirikan seseorang beristighatsah, minta perlindungan atau meminta agar dientaskan suatu kegentingan atau ditolak bahaya atau petaka kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada selain Allah taala. Jadi termasuk bentuk kesyirikan adalah seorang beristighatsah kepada selain Allah dan berdoa menyeru kepada selain Allah taala. Wa qaulullah ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk." Jangan engkau menyeru, jangan engkau berdoa kepada selain Allah, yaitu pada perkara-perkara yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, tidak pula membahayakan kepadamu. Nah, maksudnya larangan menyeru berdoa kepada selain Allah taala, baik dengan sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula memberikan atau mendatangkan bahaya. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Apabila engkau mengerjakan atau melakukannya, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. Maksudnya orang-orang yang berbuat kesyirikan. Karena adz-dzulm terkadang maknanya adalah asyirik. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila Allah taala menimpakan kepada dirimu dengan suatu bahaya, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya atau menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah taala, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh." Maka carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ibadahilah Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulu ta'ala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Apakah ada orang yang lebih sesat daripada orang? Tidaklah ada orang yang lebih sesat daripada orang yang apa? Daripada orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang orang tersebut atau yang dia seru tersebut tidak bisa mengabulkan sedikit pun sampai hari kiamat. Jadi tidak ada yang lebih sesat melainkan perbuatan orang tersebut yang menyeru, meminta kepada selain Allah taala padahal tidak bisa mengabulkan doanya, tidak bisa mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat. Wa qaluhu amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Apakah ada zat yang bisa mengabulkan doa tatkala orang terpaksa dan juga berdoa dalam keadaan terpaksa, apabila dia berdoa, dan juga yang bisa menghilangkan, mengangkat, memusnahkan kejelekan? Apakah ada selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Wa rawa at-Tabrani bi isnadihi annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiq yu'dhinul mu'minin, dan telah diriwayatkan di dalam Sunan Tabrani dengan sanadnya bahwasanya dahulu di zaman Rasulullah SAW ada orang munafik mengganggu orang-orang mukminin. Jadi ada salah satu munafik mengganggu orang-orang mukminin. Faqala ba'duhum, sebagian mereka berkata, "Qumu bina nastaghith fi Rasulillah SAW min hadzal munafiq." Sampai-sampai sebagian mereka berkata, "Marilah kita semuanya berdiri, berangkat meminta istighatsah kepada Rasulullah SAW min hadzal munafiq, dari orang munafik ini." Faqala Nabi SAW, akhirnya Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yustaghatsu bi." Sesungguhnya tidak diperbolehkan beristighatsah denganku, beristighatsah kepadaku. Wa inna ma yustaghatsu billah, hanya saja atau akan tetapi yang namanya istighatsah itu hendaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-syarihu asbahullah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahmatullah alaihi yaqulu rahimahullah, babun minasyirki yakni al-akbar, termasuk bentuk kesyirikan syirik akbar, an yastaghitsa bi ghairillah aw yad'u ghairah. Itu seseorang beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa meminta kepada selain Allah taala. Atfu ad-du'a ala istighatsah min babi atfil 'am 'ala al-khass. Mengatafkan doa kepada istighatsah dalam bab
Ini merupakan bentuk bab apa? Bab mengikutkan sesuatu yang umum kepada yang khusus. Yang umum mana? Doa. Yang khusus mana? Istighatsah. Nah, istighatsah termasuk bagian dari doa karena di dalamnya ada unsur permintaan. Na'am barakallahu fikum. Li'anna al-istighatsata du'a. Li'anna al-istighatsata du'aun aidha. Dikarenakan istighatsah termasuk doa juga. Walakinnahu minal makrub. Yaitu berdoa dari perkara yang menggentingkan agar dihentaskan, hilangkan. Wa du'a am. Sedangkan doa itu lebih umum. Faqul mustaghitsin da'i. Nah, faqul mustaghitsin da'iyun. Maka setiap orang yang minta atau beristighatsah kepada Allah, meminta agar dihilangkan kegentingan, diangkat bala atau yang semisalnya, itu orangnya berarti berdoa. Jadi setiap orang yang beristighatsah berarti berdoa juga. Walaysa kullu da'in mustaghitsan. Dan tidak setiap orang yang berdoa itu beristighatsah. Karena berdoa umum, seperti contohnya Allah marzuqna ya Razzaq, Allah ighfir lana ya Ghaffar, ya Allah berilah kami rezeki, ya Allah ampunilah kami. Itu bukan termasuk istighatsah. Idil mustaghitsu huwa alladhi yad'u li shiddati karb. Nah, dikarenakan yang mustaghits, orang yang beristighatsah, itu adalah orang yang berdoa dikarenakan atau disebabkan karena kegentingan yang sangat. Nah, barakallahu fikum, mungkin ditimpa paceklik yang sangat, atau timpa musibah yang sangat besar, kegentingan, kesusahan atau yang semisalnya. Kalladzi nam yakzum lil qatl atau tanzil bihi syiddatul 'azimah, atau seperti orang yang apa? Nah, barakallahu fikum, ada orang yang hendak apa istilahnya berangkat berperang, atau ada orang yang hendak membunuhnya. Nah, barakallahu fikum, atau terjadi padanya kegentingan dan juga kesusahan yang sangat. Nah, datang kepada orang tersebut, menimpa pada orang tersebut, nah sesuatu yang sangat dahsyat, yang sangat kuat, kegentingan atau kesusahan. Fayad'u fayusamma mustaghitsan. Maka kemudian dia berdoa agar dihentaskan, dihilangkan kegentingan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Naam, atau agar dihilangkan orang yang hendak membunuh tersebut atau pembunuhan tersebut. Maka ini dinamakan dengan apa? Mustaghitsan, orang yang beristighatsah. Kama qala ta'ala, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Maka orang yang berada di kelompoknya, nah, berada di kabilah Nabi Musa alaihissalam, nah, barakallahu fikum, beristighatsah, minta perlindungan kepada atas kejahatan orang yang dia itu musuhnya. Nah, atas kejahatan musuhnya. Jadi minta perlindungan agar dihilangkan kegentingan atau kesusahan atau perkara yang akan membahayakan dirinya berupa pembunuhan atau yang semisalnya. Wa qala ta'ala, "Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Tatkala ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka Allah telah mengabulkan untuk kalian. Yaumul Badrin, yaitu pada perang Badr. Nah, barakallahu fikum, perang Badr. Nah, saat itu kaum muslimin diberikan kemenangan. Nah, kaum muslimin diberikan apa? Kemenangan pada tahun 2 Hijriah itu. Kemudian sampai para malaikat pun turun membantu peperangan tersebut. Tokoh mereka seperti Abu Jahal meninggal, dibunuh saat itu. Nah, barakallahu fikum, di perang Badar tersebut. Padahal kalau dilihat dari perbandingan pasukannya, perang Badar kaum muslimin kurang lebihnya, nah, barakallahu fikum, hafizakumullah, 314 kurang lebihnya ya. 314 sampai sekian, intinya sekitar 300-an kaum muslimin, sedangkan mereka jumlahnya hampir 1.000, 900 sampai 1.000. Tapi Allah Taala berikan kemenangan yang sangat luar biasa di perang Badar. Akhirnya orang-orang musyrikin, orang kufar Quraisy dan juga yang semisalnya, mereka tidak terima, mereka ingin balas dendam, dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Nah, Abu Sufyan bin Harb, nah, barakallahu fikum, memimpin pasukan dan juga mengumpulkan sekutu-sekutunya hingga terkumpul kurang lebih 3.000. Nah, terjadilah perang Uhud yang berikutnya. Yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allahu musta'an. Naam. Kemudian dalam keadaan seperti itu kaum muslimin jumlahnya sekitar 1.000, itu pun apa? Sampai tengah perjalanan pulang lagi 300 orang munafikun, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Allahu musta'an. Namun Allah Taala berikan apa? Nah, barakallahu fikum, ketenangan kepada mereka, dan Allah Ta'ala uji mereka dengan kekalahan pada perang Uhud tersebut. Allah musta'an. Itu sekedar selingan faedah. Falladhi yastaghitsu bi ghairillahi 'inda syada'id. Maka orang yang beristighatsah kepada selain Allah ketika ditimpa musibah, syada'id, kegentingan, kesusahan, misal idza nazala bihi marad, atau sepertinya apabila turun kepadanya suatu penyakit, au kana fil bahr, atau berada di lautan,
tengah lautan. Washtaddatil amwaj, kemudian ombaknya sangat dahsyat. Aw ma asbah dzalik, atau yang semisal dengan itu, yaqul ya sayyidi fulan, wahai sayyid, wahai tuanku fulan, ya sayyidil badawi, wahai tuanku al-badawi, ya sayyidi Abdul Qadir, wahai tuanku Abdul Qadir, ya Husain, ya Fatimah, ya Rasulullah, aghithni hadha syirkul akbar. Nah, ketika di tengah kegentingan seperti itu, tengah lautan, ombak yang sangat dahsyat dan besar, dia malah mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Fatimah, ya Husain," atau yang semisalnya. Nah, tolonglah kami, lindungilah kami, hilangkanlah kegentingan ini, istighatsah. Kata beliau, "Hadza syirkul akbar," ini syirik besar. Wa kanatil jahiliyatu tatruk hadza wa la taf'al hadza fi jahiliyatiha. Padahal dahulu orang-orang jahiliyah meninggalkan yang seperti ini dan tidak melakukannya. Nah, di masa jahiliyahnya. Li'anha ta'lam annal munji fi syada'id huwallahu wahdah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tahu bahwasanya yang bisa menyelamatkan dari kegentingan dan kesusahan serta barakallahu fikum musibah yang menimpa mereka ada hanya Allah Ta'ala yang bisa mengangkatnya, yang bisa menyelamatkannya. Lakin haula'il musyrikun al-mutaakhirun khalafu ulaik. Akan tapi orang musyrikin belakangan justru mereka menyelisih orang-orang musyrikin terdahulu. Bisababi syiddati jahlihim, dikarenakan sangat dahsyatnya kebodohan mereka. Wa 'idami dhalalihim, dan juga sangat besarnya kesesatan mereka. Fasara syirkuhum asyad min syirkil jahiliyah. Maka kesyirikan mereka orang musyrikin belakangan lebih dahsyat daripada kesyirikan orang-orang jahiliyah. Saru fi halis syada'id yusyrikun. Mereka ketika dalam keadaan genting dan susah justru mereka berbuat kesyirikan. Wa fi halir rakha yusyrikun. Dalam keadaan rakha, tenang, senang, santai, tidak ada kegentingan pun juga mereka berbuat kesyirikan. Inilah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, barakallahu fikum, di akhir-akhir matan apa? Al-Qawaid al-Arba', bahwasanya annal musyrikun al-awwalun. Nah, orang musyrikin terdahulu itu bisa dikatakan lebih apa? Lebih ringan kesyirikannya dibanding orang musyrikin belakangan. Nah, karena orang musyrikin belakangan ini mereka berbuat kesyirikan fir rakha wasyiddah. Ketika tenang, tentram, enggak ada bencana pun berbuat kesyirikan. Dan ketika syiddah, ada kegentingan, ada barakallahu fikum kesusahan, itu juga berbuat kesyirikan. Ketika ada bencana alam, gunung meletus, atau gempa bumi atau banjir, mereka datang ke pantai selatan membawa sesajen, bayangkan. Dan ketika senang, ketika tentram, tenang, mereka juga apa? Malah terbalik. Bentuk syukurnya mereka malah membuat tumpeng, dipersembahkan barakallahu fikum kepada siapa? Ratu pantai selatan katanya. Allah musta'an. Kesyirikan ketika di waktu syiddah dan juga di waktu tenang, ini merupakan kesyirikan yang sangat berbahaya sekali. Allah musta'an. Adapun untuk keadaan-keadaan yang berikutnya mengenai orang jahiliyah terdahulu, insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.